RNA interspersed with new synthesis DNA, like this one here. Ya. Jadi ini sama, tapi tidak semuanya. Jadi tapi kayak apa istilahnya, dipersif, ya. Jadi terpotong-potong begitu, nyambung gitu ya. Lama baru begitu ya. Itu adalah hipotesis dari replikasi DNA. Ya. Nah, good. Bagaimana dengan replikasi RNA virus? RNA virus di sini replikasinya menggunakan ribonucleic acids sebagai genetic material. The nucleic acid is usually single-strand RNA, but may also be double-stranded RNA. Jadi kebanyakan memang single-stranded, tetapi juga ada yang double-stranded. Important in the human pathogenic RNA virus, including like severe acute respiratory syndrome. Contoh SARS, ya, yang penyebab pandemi kemarin dikenal dengan SARS-CoV, ya. Itu adalah RNA virus, influenza virus, hepatitis C virus. Ya. Kalau pada animal virus, ya bisa dilihat dari banyak grup, ya, dan banyak tipe replikasinya di situ, banyak sekali pada animal dibanding pada manusia. Dan kalian tahu bahwa virus pada manusia kebanyakan berasal dari hewan. Apa contohnya? Dengue virus, HIV virus dari babon, dengue dari kera, ya, Ebola dari babon. Ya, this is mutations. This is depend on the replication of strategy RNA or DNA virus. Ya. Semuanya tergantung dari strategi replikasinya berubah atau tidak. Kalau berubah bisa mutasi, ya. Kalau sudah adapted maka bisa menginfeksi dari manusia ke manusia. Nah, RNA word hepatitis process of self-replicating ribonucleic acid molecule were precursor to current life when species deoxyribonucleic acid RNA DNA. And then RNA and protein it is generally accepted current life paths. Ya. Sebagai contoh di sini hipotesisnya memang awalnya adalah DNA. Semuanya, entah itu tanaman, virus, hewan dan semuanya. Dan kemudian ditranskripsi, ya, menjadi RNA, ya, molekul dan kemudian translated menjadi protein, ya. Jadi inilah untuk digunakan sebagai sumber informasi biasanya DNA-nya, bank DNA. Maka kalian bisa belajar untuk apa sebenarnya DNA itu berkembang menjadi apa, protein apa, diawali dengan asam amino apa, ya. Jadi beberapa virus RNA di genom secara langsung messenger mRNA, ada yang langsung, ya, langsung ditranskrip, ya, disintesis, the viral RNA translated direct into new viral protein. Di mana sintesis viral proteinnya di dalam sel host yang aktif, yang live, setelah infeksi oleh virus. Beberapa virus membawa enzim, ya, membawa enzim dan juga digunakan sebagai aksi, sebagai template pada sel di sini untuk apa kira-kira membentuk mRNA virus, ya, mRNA virus. Jadi enzim itu ada dua sumber, bisa dari hostnya, bisa dari virusnya itu sendiri. Contoh itu virus ini menggunakan DNA intermediate untuk replikasi, ya. Kemudian reverse transkriptase viral enzim akan menjadi bentuk dari virus itu sendiri dikonvert menjadi viral RNA, kemudian menjadi complementary strand of DNA atau cDNA, yang kemudian dikopi untuk memproduksi double stranded molekul virus DNA. Ya. Nah,
Secara normal sebenarnya transkripsi ini melibatkan sintesis RNA dari DNA. Kemudian diproses menggunakan reverse. This is kecuali adalah central dogma molecular biology, of course. Jadi di sini kalau kalian melihat central dogmanya adalah bahwa DNA atau RNA adalah nukleotida. 3 nukleotida akan membentuk asam amino. 3 asam amino akan membentuk polipeptida. Beberapa polipeptida akan membentuk protein. Dan barulah virus itu bisa menginfeksi. Tanpa itu, all the virus cannot infect the cell, yeah, because cannot binding to the receptor in the superficial of membrane cell, ya, nggak bisa tanpa ada protein virus itu, kecuali diinjeksikan. Namanya transfeksi, ya, itu bisa juga dengan ditambahkan plasmid lalu dipanaskan sedikit, membrannya akan membuka dan gennya itu masuk begitu. Ya. Nah, bagaimana reverse transcribing virus? Transkripsi dari reverse transkriptase menggunakan enzim itu, bagaimana kira-kira virus itu sendiri memperbanyak diri, formasi DNA, bentuk DNA, kemudian RNA sebagai template-nya. Beberapa reverse transcripting virus genom membuat single stranded RNA. Virus ini adalah termasuk intermediate replication. Ya. Jadi ini jelas. Pada beberapa grup genom virus itu sebenarnya double stranded DNA virus menggunakan RNA intermediate. Ya, contoh retrovirus. Apa? HIV. Its member is HIV virus uses single stranded RNA genetic material sebagai genetik materialnya, single stranded RNA. Oleh karena itu, kalau kemarin kami terangkan ada negatif RNA, single stranded RNA, or positive single stranded RNA, or double stranded. Ya, replikasi menggunakan reverse transkriptase. Contohnya apa? Hepatitis B. Is this different with hepatitis C? Ya, hepatitis C is RNA virus, hepatitis B is double stranded DNA virus. Ya. Jadi reverse ditranskripsi dulu, biasanya formasinya dari DNA ke bentuk DNA ke RNA template sebagai template-nya. Ya. Dan membuat apa, untuk apa ditranskripsi dari virus single stranded RNA. Nah, virus itu untuk apa? Untuk replikasi sebagai intermediate-nya. Yang nantinya tentu jadi copy of DNA. Ya, good. Nah, this one is reverse transcripting virus. Ketika virus masuk di sini, kalau kalian melihat ini, ikatan dengan reseptornya, lalu virus itu attachment, menempel, kemudian melepaskan intinya di sini, kemudian pembentukan DNA ke dalam inti, lalu keluar membentuk molekul-molekul kecil yang kemudian assembling dan akhirnya keluar virus itu. Dirilis dan akhirnya menginfeksi sel target lainnya. Ya. Jadi ini fusi terhadap apa? Terhadap hostnya, host selnya di sini. Nah, kemudian fusi kalau dengan host genom, di sini virus RNA transkripsi dari host genom ditransport ke sitoplasma. Nah, setelah di sitoplasma ini apa yang terjadi? Translasi menjadi protein. Assembling tadi itu prosesnya adalah di sini dan akhirnya membentuk virus partikel baru dirilis dari sel ini. Ya. Ya. Jadi yang terpenting pada saat fusi ini menjadi satu di sini di dalam inti. Ya, setelah virus atau RNA dari virus genom virus tadi itu masuk ke sitoplasma. Ya. Oke. Nah, jadi conceptual of the virus replication itu apa sebenarnya?
adalah struktur, adalah strategi, suatu pola strategi untuk replikasi, ya. Virus itu sendiri, semua virus harus mengekspresikan gennya, ya, sebagai functional messenger mRNA. Setelah beberapa menit infeksi, dan kemudian direct translasi sebagai mesin dan membuat protein baru. Itu konsepnya replikasi. Mulai dari virus masuk sampai perbanyakan virus dan membentuk partikel yang infektif setelah terjadi pembentukan protein. Ya. Nah, disinilah konsep dari bagaimana replikasinya itu. Kalau kalian lihat seperti ini, pathway of the primary mRNA synthesis DNA virus in animal. Ya. Jadi ini ada yang single stranded DNA dan ada yang double stranded DNA. Ini menggunakan cellular RNA pool, ada yang virion transkriptase di sini, kemudian membentuk mRNA. Nah, mRNA nanti jadi apa? Jadi protein. Ya, ditranslasi jadi protein. Sama dengan yang single stranded DNA. Ini pool double stranded dirubah jadi double stranded, lalu menggunakan cellular RNA pool menjadi mRNA. Begitu juga pathway primary mRNA synthesis by RNA virus of animal. Dari sini, single stranded minus single stranded RNA, double stranded RNA, dan plus single stranded RNA. Jadi termasuk Picorna, Flavi, Kalisi, Atro, ya, Toga, Corona, Arteri, Noda, Tetra, dan semuanya. Genomnya di sini adalah beraksi untuk membentuk mRNA. Nah, mRNA di sinilah akhirnya jalan, ya, dan setelah di sini akan terbentuk apa? Protein. Ya, terakhir adalah protein. Tetapi semua tujuan akhir dari replikasi adalah ke mRNA. Kenapa? mRNA itulah yang akan ditranslasi menjadi protein. Karena tanpa protein maka virus tidak bisa menginfeksi. Oleh karena itu dari berbagai macam double, single, negatif, positif semuanya arahnya adalah ke mRNA. Tetapi strateginya berbeda-beda, ya, strateginya, ya. Good. Nah, di sini family dan genus dari virus yang menginfeksi vertebrata, kalian bisa membaca sendiri, ya. Adeno tipenya kayak apa, Anelophyridae kayak apa, enzim yang dibutuhkan apa, ya. Intracellular site memperbanyak diri di nukleus atau di sitoplasma. Itu menjadi ciri dari replikasi virus. Virus-virus yang replikasinya di sitoplasma adalah virus-virus yang replikasinya di nukleus adalah enzim yang dibutuhkan oleh kelompok virus, misalnya Parnaviridae adalah misalnya reverse dependent what is a protein, for example, polimerase. Ya, jadi tergantung di sini melihatnya banyak, ya. Jadi ini juga papilloma, poliomyelidae, porphyridae misalnya menggunakan viral DDDP. DNA dependent DNA polimerase, ya, DDDP. Di mana kira-kira? Nah, ini di sitoplasma. Loh, aneh, memang ini berbeda. Porphyridae adalah DNA virus, double stranded DNA, tetapi replikasinya di sitoplasma. Biasanya kalau DNA adalah di nukleus, ya. Nah, yang paling aneh lagi di nukleus dan sitoplasma Iridophyridae di nukleus dan ada yang di sitoplasma. Dan itu biasanya saling membutuhkan, terutama enzim, ya, untuk pembentukan partikel-partikel yang baru dan setelah assembling menjadi protein, ya. Jadi sama seperti ini, kalian bisa membaca sendirinya, lihat sendiri, ya. Jadi RNA virus itu di mana, DNA virus itu di mana. Kecuali, nah, Delta virus genus single stranded RNA negatif di sini sirkuler 1 RNA pol 2 replikasinya adalah di nukleus. Juga Burna Viridae.
Ini penelitian saya dulu, Bornaviridae, yang saya pertama kali mengisolasi ya. Bornaviridae is Bornavirus, actually resources. Single stranded RNA negatif, tapi di sini replikasinya di nukleus, gitu ya. Jadi sedikit ada yang beda, gitu. Orthomyxoviridae seperti AI, ya, avian influenza, single stranded RNA di sini di nukleus Orthomyxoviridae. Ya, perbanyakannya ya dan lainnya. Nah, kalau seperti coronavirus seperti ini Tugaviridae di sini. Tapi di sitoplasma viralnya. Good. Nah, jadi by convention mRNA define the positive sign and its complements negative signs. Positive sign adalah komplement dari negative sign. Ya, itu menurut konvensi internasional sebenarnya scientific bagaimana sih strategi replikasi masing-masing mikroba itu. Ya, mikroba. Dan itulah yang dijadikan sebagai perbedaan di antara famili. Dan apa? Menjadi viral taksonomi dasarnya adalah DNA atau mRNA. Jadi di sini mRNA didefinisikan sebagai positive sign, mRNA-nya jadi semua berarti ke positive sign. Dan komplemennya adalah negative sign, jelas. Jadi kalau perbanyakan ke kanan dan setelah dipotong ke kiri, pergerakan pemotongan dari nukleotida itu. Ya. Nah, jadi di sini kebanyakan eukaryotik DNA virus, ya, kopi dan replikasinya dari genome assembly protein ini di nukleus. In contrast, ya, most RNA virus replicated their genome in the cytoplasma. Jadi jelas. Kecuali apa di sini DNA virus di nukleus abscission Iridophyridae, pox virus, African swine fever. DNA virus, but the replication is in cytoplasm. Replicate their genome partial completely in the cytoplasma. Jadi partial genomnya DNA complete sebenarnya di sitoplasma. Di nukleus belum komplit kelompok-kelompok virus ini. Begitu juga pada RNA. Ya, apa kira-kira? Orthomyxo, Bornavirus. Itu adalah di nukleus, bukan di sitoplasma, sebaliknya. Ya, sebaliknya. Jadi di sini di mana Bornavirus banyak infection rhabdovirus, viruses ini linear negative chain RNA genome replicate in the nucleus. Harusnya di sitoplasma, except this one, and DNA also. Ya, good. Virus genom di sini ada secara komposisi ada seperti ini bentuknya double stranded, DNA single stranded, double stranded RNA dan single stranded RNA. Ya. Dan replikasinya dari virus tersebut ada beberapa strategi komponen untuk membentuk komponen material yang infektif tersebut. Melalui apa? Assembling dan akhirnya adalah release virus. So replikasi di sini strateginya adalah pertama attachment virion to the cell, superficial of membrane cell. Ya, pada saat attachment inilah diperlukan reseptor yang sama. Makanya setiap virus belum tentu bisa menginfeksi hewan yang sama. Virus hewan belum tentu bisa menginfeksi pada manusia. Nah, bagaimana kok bisa menular? Kalau terjadi adaptasi is possible dengan mengalami mutasi, maka akhirnya mengenali reseptor pada sel manusia. Ya, sekali menginfeksi impossible, tidak mungkin. Pasti terpapar berkali-kali. Ya, baru bisa memperbanyak diri, menginfeksi. Yang kemudian setelah attachment tentu masuk ke dalam sel. Ya. Nah, masuk ke dalam sel ini mengalami apa? Proses namanya transkripsi. Ya. Gen dari messenger RNA
menjadi molekul mRNA. Dan kemudian bagaimana? Pembentuk protein melalui apa? Melalui translasi. Dan terjadilah perbanyakan atau replikasi dari genom virus itu. Kemudian menggoda berbagai macam molekul. Yang kemudian kalau diassembling di situ proteinnya tersebut, ya, dikumpulkan, dikemas, didesain, ya, dan kemudian menjadi virion, ya, menjadi virion yang komplit. Ketika keluar maka virion tersebut keluar dari sel akan menempel ke reseptor yang lain dan menginfeksi lagi, begitu seterusnya. Ya, makanya secara singkat bisa dilihat pada sebelah kiri, attachment, entry, transcription, translation. Transcription adalah perbanyakan material genetik, translation pembentukan protein, kemudian pembentukan genom, replikasi perbanyakan genom, akhirnya dikumpulkan assembling dan kemudian exit. Nah, kalian lihat plasma membrane di sini. Virus masuk ke nukleus melalui apa? Mikrotubul atau nuklear pore di sini. Ya, bisa masuk di sini virus melalui ini. Jika ada reseptor, maka masuk ke sitoplasma, kemudian melalui mikrotubul ke nukleus, dan seterusnya. Ya. Nah, virus-virus pada animal ini biasanya cross plasma membranes. Kadang-kadang langsung masuk gitu ya. Dan transmutasinya ke sitoplasma melalui ini di sini, mikrotubul tadi itu. Ya, sama cross nuclear envelope, usually nuclear pore. Kalau langsung ke sini ke nukleus itu adalah nuclear pore. Kalau ke sitoplasma adalah mikrotubul. Ya. Nah, disinilah bagaimana virus begitu hebatnya bisa menetrasi dan dia hanya mengikuti sebenarnya proses produk dari sel itu sendiri. Ya. Nah, ini strategi dari virus. Ya. Strateginya seperti apa sebenarnya? Strategi dari virus ini tergantung tadi bahwa target dari replikasi adalah mRNA. mRNA maka jadi vaksin. Oleh karena itu berdasarkan strategi replikasi ini mengikuti Baltimore, ya, mengikuti Baltimore berdasarkan strategi replikasinya sampai menjadi protein yang infeksius di sini. Kemudian kalau sudah dirilis maka menginfeksi sel lainnya. Ya di sini kelompok retroferidae misalnya dari plus RNA menjadi negatif DNA, kemudian plus minus DNA baru menjadi mRNA. Kelompok Tugaviridae misalnya plus RNA menjadi negatif RNA baru ini. Jadi tidak bisa langsung dari RNA langsung ke sini. Ada memang. Ya. Ada, tetapi kebanyakan melalui proses ke DNA atau RNA-RNA. Seperti Reoviridae, Birnaviridae plus RNA langsung ke arah mRNA. Ya. Paramyxovirus juga demikian. Nampaknya virus-virus yang cepat inilah yang cukup ganas. Paramyxoviridae, Rhabdoviridae, Orthomyxoviridae. Ya. Ini juga luar biasa namanya virus-virus ini. Tapi tidak selalu. Seperti di sini Picornaviridae, penyakit mulut kuku di sini ya, juga ada di sini. Tapi kebanyakan memang Paramyxo, Orthomyxo ini yang ganas-ganas ini direct. Jadi cepat replikasinya dan biasanya tidak stabil atau kurang stabil. Ya. Nah ini dikenal dengan Baltimore classification. Ya. Nah klasifikasi class of replication strategy di sini kalau melihat dari kelasnya ada kelas 1 sampai 2 ini seperti ini, DNA menjadi DNA, tapi memerlukan enzim. Ya. DNA dependent DNA polimerase, RNA dependent RNA polimerase. Ya, ini adalah keperluan dari replikasi virus itu sendiri. Seperti kelompok 7 ini, DNA menjadi RNA memerlukan enzim ini. Kemudian membentuk RNA lagi memerlukan enzim ini, begitu ya. Ini
kelompok 6 dan 7 ini memang sedikit beda virus-virusnya, ya. Good. Nah, DNA serina virus is very stable DNA. And RNA virus less stable. So that means DNA may be less to make like mutations, for example. But RNA function is more mutation or more mutates to find in some kind of infection, for example. Ya, jadi banyak mungkin RNA less stabil di sini karena banyak mutasi. Bentuknya adalah double helix kalau DNA, sini adalah RNA mixture of single stranded and double stranded form. Extensive secondary structure. Single stranded RNA is flexible. Double stranded RNA is rigid. Error prone, replication, small genome, double stranded RNA actively degraded by cell. Ya, RNase. Oleh karena itu kalau kalian mengerjakan PCR mesti menggunakan RNase inhibitor supaya tidak terdegradasi. RNA must be protected during replication and assembly. Ya. Nah, DNA bagaimana kira-kira? DNA is rigid, accurate replication-nya, jadi tidak banyak yang mutasi. Kalau RNA ini banyak yang mutasi, karena tidak stabil, berarti tidak akurat. Maka memperbaiki diri. Protected by cell. Kalau di RNA tidak. Viral DNA is usually packaged into the promulgation vaccine cell. Ya, capsid cell, for example, pro-capsid di sini. Ya, jadi ada pro-capsid, kalau di RNA tidak ada. Intinya kalau di DNA tidak ada koreksi, di RNA ada koreksi. Sama-sama ada koreksi, tetapi kecepatan koreksi barangkali DNA lebih baik. Ya. Nah, DNA virus replication. The first strategy DNA synthesis page di sini menggunakan regulasi dari hostnya itu sendiri, diambil alih begitu ya. Pengambilan alih untuk sintesis DNA atau RNA. Yang kedua adalah ada yang virulensi animal virus ini menghambat DNA dan RNA di sel untuk mensintesis protein, tetapi tidak menyebabkan virus sel degradasi. Artinya virus tidak membentuk CPI, walaupun diserang oleh virus misalnya. Ya. Yang ketiga strateginya ada non-virulent, dapat menstimulasi molekul untuk mensintesis molekul sintesis itu sintesis of host cell di sini. Ya. Jadi tergantung. Ini replikasi DNA virus. Strategi keempat adalah DNA replication normally in nucleus, in the nucleus. Ya. Tetapi khusus Spock virus tadi, ya, orthomyxovirus itu adalah di sitoplasma. Ya. Jadi itu gambaran DNA virus replikasi. Ya. Good. Nah lalu RNA virus di sini, ya. RNA virus di sini banyak macam replikasi strategi yang seperti retro di-compare dengan DNA virus. Yang perlu diperhatikan di sini adalah genom virus secara alami seperti poliovirus. Ya. Jadi di sini memang perlu diperhatikan, apa yang perlu diperhatikan? Coronavirus group, positive single group, ya. Menggunakan giant mRNA, ya, and sintesis ribosom dari hostnya untuk membentuk peptida. Jadi mempunyai giant genomnya itu untuk membentuk peptida. Ya, termasuk picorna dan poliovirus itu. Dan kemudian untuk menggoda enzim viral ini membuat polipeptida yang sesuai. Nah, yang paling penting adalah yang ketiga, RNA virus biasanya perbanyakan virusnya di sitoplasma atau matrix cytoplasmic of cell. Ya. Tetapi kalau strategi reproduksi biasanya dikonvers dari single stranded to double stranded. Ini adalah model replikasi dari retrovirus misalnya.
Ada yang membentuk dari single menjadi double-stranded RNA. Tetapi yang terpenting bahwa virus ini biasanya replikasinya di sitoplasma kalau RNA virus, tapi ada juga yang di nukleus, gitu. Termasuk Brinaviridae, Bonaviridae, ya. Good. Nah, jadi DNA virus like the pox virus package with the polymerase machine, so they can replicate it in the host cytoplasma directly. Yeah. Different between DNA and RNA, like this one. Cytosine, guanine, adenine, uracil, and then cytoplasma, RNA virus, cytosine, guanine, adenine, thymine. Yeah, this one is different. Oh, DNA, sorry. This one is DNA, thymine, and uracil is RNA virus. Ya, sama-sama di sini objek seperti ini, nukleobase-nya itu. Ya, kalau ini jelas ikatannya binding antara apa itu basa-basa purin, ya, mengikat di sini. Nah, di sini RNA virus menginfeksi sel by injecting RNA to cytoplasma of the host cell. Kemudian ditranskripsi dan replikasi viral protein. Kalau DNA virus di sini di package dengan mesin polimerase, kemudian mereplikasi di sitoplasma secara langsung. Itu DNA virus seperti POC. Ya. Beda. Nah, DNA virus stabil, ya, while RNA virus unstabil. In DNA virus viral genetic code is injected into the host DNA for duplication and decoding. RNA virus skip DNA for duplicating and decoding. Jadi di sini jelas bahwa DNA virus itu setelah menginjeksi melalui perbanyakan dan kemudian perbanyakan RNA virusnya. Kalau ke RNA RNA virus biasanya di skip dulu, tetapi DNA dilakukan duplikasi, ya, didiamkan dulu. Jadi ketika perbanyakan dari DNA, RNA-nya didiamkan dulu, kemudian menjadi duplikasi, ya, didopling dari DNA itu sendiri. Nah, itu baru terjadi perbanyakan. Jadi kalau kalian lihat DNA virus di sini, kecuali Parvoviridae seperti Nicocytosomatic, kecuali Poxviridae, ini yang tanpa envelope, parvo, polio, pamploma, adeno, dan envelope, pox, herpes, pilot. Ya. Kemudian sedang RNA virus ini Nick, Picorna, Kalisi, envelope, ya, ini seperti toga, rhabdo, dan kemudian RNA virus single stranded DNA, helical symmetric, dan replication dalam sitoplasma host. Ya. Jadi ini ada yang bersegmen dan ada yang tidak. Kalau bersegmen bisa dikembangkan menjadi model reverse transkriptase, reverse genetik, ya, untuk bisa dibuat virus karena bersegmen, ya, bisa dipindah-pindah segmennya, ya. Jadi intinya di sini adalah DNA virus lebih stabil dibanding dengan RNA virus. Ada yang envelope dan ada yang tidak berenvelope, ya. Oke, nah summary DNA virus mostly double-stranded while RNA virus single-stranded. Ya, RNA mutation rates higher than DNA mutation rates. Ya, karena tidak stabil, makanya mudah. DNA replication take place in the nucleus while RNA replication take place in the cytoplasm. DNA virus stable while RNA virus unstable. So that's why many mutations. DNA virus viral genetic code injected in the host DNA for duplication and decoding. RNA virus skip DNA for duplicating and decoding is different. Ya, jadi sama kalau ketika RNA terjadi duplikasi, misalnya pada saat duplikasi dan pengkodean ini, maka DNA yang didelikkan. Begitu juga kalau DNA yang replikasi, maka RNA yang didelikkan. Ya. The grade of DNA wrong synthesis is 10 to minus 10, and RNA virus 10 to 5. Ya, good.
Step harus replication attachment. Ya, attachment di sini replikasi virus adsorpsi, kemudian binding, dan kemudian di dalam membentuk suatu beberapa apa istilahnya couple itu pada membran superficial target antigen determinant or epitope glycoprotein. This is point bindingnya di sana. Jadi dia adalah adsorpsi atau attachment ya ke target sel melalui apa reseptor. Nah, reseptornya terdiri dari karbohidrat. Ya, biasanya begitu. Dan kalau kalian melihat plasma membran di sini reverse attachment reversible modelnya ini bisa lepas kembali. Kalau irreversible biasanya endositosis, ya. Kemudian endositosis ini yang jauh maka biasanya sifatnya adalah irreversible dan akhirnya terjadi proses endosome. Nah, kalau reseptor ini pada reversible attachment seperti ini sama saya kira ada reseptornya, kemudian jika sudah mulai masuk endositosis maka irreversible attachment pasti terjadi. Ya. Nah, selain itu juga ada namanya membran fusion pada permukaan. Fusi dulu lalu masuk. Kalau ini endositosis selalu masuk. Ya, itu strategi bagaimana virus menginfeksi sel. Jadi ada sitosis, ada reseptor, ada plasma membran melibatkan reseptor di permukaan itu dan ada fusi. Ya. Penetrasi adalah di sini masuk ke dalam virus masuk ke dalam plasma membran. Ya, kemudian uncoating, pelepasan bajunya, dan kemudian gennya masuk penetrasi. Dan di sini biasanya membentuk suatu virus strain. Apa itu? The mechanism of penetration and coating mostly dependent on virus strain. Ya, tergantung strain apa. Sebab di sini perbedaan struktur dan reproduksi modelnya itu berbeda. Lalu terjadi transkripsi. The synthesis mRNA, ya. Kemudian DNA replication nucleus taking over coenzyme, for example, synthesis of mRNA. Transkripsi dan translasi di dalam eukariot itu diterima monostrum mRNA. Sebab sintesisnya ada polystrom mRNA digest cell protein. Jadi ini kalian coba baca strateginya seperti apa transkripsi viral genome ini. DNA virus kelas 1 ini membutuhkan apa? Untuk menjadi plus mRNA. mRNA adalah target akhir replikasi sebelum membentuk protein. Ya. Jadi kalau DNA virus kelompok 1, 2 itu membutuhkan apa? Ke sini. Ada yang direct, ada yang membutuhkan double stranded DNA. Plus minus. Kalau RNA virus di sini ada yang membutuhkan negatif RNA, baru ke mRNA. Kalau ada reverse transcribing virus, ada yang membutuhkan double stranded DNA, mRNA. Ya, jadi simple di sini kalian baca. Ya. Kemudian yang terakhir adalah maturasi. Di sini komponen dari virus dibentuk secara komplit, mulai dari morphogenesis. Seperti struktur protein virus non-envelope, ya, dapat membentuk capsumir, spontan nucleic acid, dan procapsid atau assembling. Setelah assembling jelas di situ terjadilah suatu pembentukan partikel yang infectious di sini. Virus reproduction multiple-nya seperti ini, ada adsorpsi. Nah, pada saat eklip ini adalah fase-fase yang tidak ditemukan protein virus. Ingat, fase eklip di sini jadi 0 sampai 5 jam, ya mungkin di bawah 10 jam ini belum ditemukan protein. Karena masih assembling di sini prosesnya. Kalau sudah dirilis, maka ditemukan protein, termasuk yang maturasi dan sebagainya. Jadi, kalau virus menginfeksi setelah 5 jam menginfeksi sel, maka belum ditemukan antigennya. Ya. Nah, berapa partikel virus tersebut per selnya bisa memproduksi partikel virus? Kalian baca di sini adenovirus, influenza, berapa ini? Picorna 10.000, poliovirus 700, rhabdovirus 8.000, ya, reovirus 10.000 per sel, ya, per sel. Ya, pitch ini yang paling tinggi 100.000 per sel. Ya. Nah, inilah model budding di bawah mikroskop elektron terlihat ini setelah ini adalah lepas ya kalau sudah budding.
Nah, yang lapisan luar ini biasanya virion, ya, yang melindungi capsid, prokapsid maupun nukleotida dari virus itu sendiri. Ya. Jadi di sini kalau produksi virus ada smallpox dan sebagainya, di sini life cycle-nya saya kira sama. Kalian bisa melihat sendiri mekanisme ini. Ada virus masuk, sel viral DNA, replikasi, transkripsi, translasi, dan akhirnya self-assembling dan keluarlah virus itu sendiri. Begitu juga RNA template, produce mRNA. DNA virus juga demikian. Ya. Ada yang budding seperti ini dan ada yang lisis sebenarnya, tidak memerlukan budding. Ya. Nah, virus reseptor di sini kalian bisa membacanya, beberapa reseptor dari virus, adeno itu integrin, corona itu aminopeptida, Epstein-Barr virus CD21, dan seterusnya. Ya. Rabies adalah acetylcholine reseptor. Itu kalau rabies. Kalau HIV, CD4. Ya. Sel T, CD4. Ya. Dan efek infeksi dari virus itu adalah tentu terjadi satu bisa lisis yang dikenal dengan cytopatogenic effect, acute seperti ND, influenza, polio, dengue virus. Kalau persisten bisa herpes, cacar, bornavirus, HIV. Kalau laten bisa herpes, hepatitis. Kalau transformasi jadi kanker, herpes, HPV, ATL virus, leukemia virus, dan human papilloma virus ini yang menyebabkan kanker pada ibu-ibu itu ya, ibu muda sering terjadi, kasus ini paling tinggi. Jadi ini efek dari infeksi virus. Lisis mungkin persisten, kronis, slow, mungkin laten menjadi provirus, mungkin transformasi menjadi oncogenik ya, jadi kanker ya. Dan ini virus infeksi sel transformasinya bisa dilihat kalian kalau menjadi tumor sel, transformasi di sini dari sel ini menjadi ya. Ini contohnya sebenarnya di sebelah kanan ini. Lisis maka selnya yang bulat pecah. Persisten selnya tetap tapi mengeluarkan virus. Laten induksi virus infeksi tetap ada di sini dan selanjutnya mungkin terakhir adalah bisa menyebabkan lisis ya. Itulah virus infeksi sel yang mengalami transformasi ya untuk menjadi tumor. Konklusinya virus ini adalah intracellular parasite yang melalui assembling menjadi partikel virus yang baru ya. Kemudian attachment proses terjadi ligand binding terhadap reseptor yang kemudian didefinisikan sebagai tropism cellular of the virus ya. Masuk bisa endositosis atau fusi, uncoating, kemudian pelepasan dan selanjutnya injeksi dari nukleotida dan makromosintesis memerlukan mRNA, produksi mRNA ya, dan banyak 6 atau 6 pathway adopted by different family. Assembling of component part of the virus in the new viral protein. The last release of the virus from the cell with many acute either the cell lysis or budding through cellular membrane. Jadi ini keluar dari virus itu bisa karena lysis selnya atau melalui budding. Dan selanjutnya kalau budding itu luarannya diselimuti oleh virion. Ya. Virion itulah yang mengandung banyak determinan antigen yang akibatnya bisa menginfeksi sel lainnya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf ini agak terlambat. Nah kemudian virus ini, question ini adalah silakan menjawab untuk kalian sendiri dan dipelajari, dianalisis sendiri nanti untuk persiapan ujian tengah semester. Ya, saya kira mungkin itu kalau kalian baca-baca di referen ada Finner and White ini yang yang bagus untuk virologi. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian saudara semuanya. Tetapi walaupun demikian ada pertanyaan barangkali. Halo? Atau sudah terlambat ini ya, mohon maaf. Gitu. Oke, baik semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan kali ini.